terkait dengan apa verified vendor ya. Banyak persoalan yang Ibu hadapi. Nah, siang ini kita coba menyelesaikan itu semua. Kita dengarkan langsung dari Pak Dedi, dari Direktorat Pasar Digital LKPP yang akan coba memaparkan terkait dengan tahapan labeling verified vendor di katalog. Kita dengarkan dulu, nanti Pak Dedi akan menyampaikan paparan dan mungkin ada simulasi. Nah, setelah itu monggo silakan Bapak Ibu bertanya. Mungkin enaknya tidak usah bertanya lewat chat, kita langsung raise hand saja supaya langsung gitu ya selesai persoalannya. Kalau di chat kan kita harus baca lagi. Jadi langsung aja bertanya ke Pak Dedi apa yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan untuk kelas ini kita fokus terkait persoalan-persoalan verified vendor ya. Nah, itu ininya pertanyaannya harus fokus di persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi terkait verified vendor. Eh, Mudah-mudahan dengan forum ini persoalan bisa kelar. Apa sih yang terjadi di forum diskusi kita kemarin yang infonya juga kami juga di LKPP ini. Nah, oh ya, Bapak Ibu, sebelum Pak Dedi paparan, tanggal 15 Juni, hari Sabtu, kita ada kelas juga terkait dengan paparan. Kirim ke WhatsApp, nggak bisa satu buka dua aja. Nanti juga Pak Dedi yang akan sampaikan bagi Bapak Ibu atau ada rekan-rekan penyedia pelaku yang belum mendengarkan paparan katalog versi 6 ini, monggo diinformasikan. Siangnya kita juga membahas terkait dengan kontrak e-purchasing. Ini kontrak e-purchasing ini satu hal yang sangat krusial ini. Kita bahas nanti titik kritis, persoalan, permasalahan-permasalahan dan solusi-solusinya juga nanti akan disampaikan dari narasumber dari LKPP. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung di kelas kita di tanggal 15 Juni nanti. Eh, Baik, kita mulai paparannya pada Pak Dedi. Oh iya, Bapak Ibu, tolong di mikrofonnya di mute ya. Nanti kalau tolong di bertanya baru di unmute saja. Baik, Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Ya, monggo silakan Pak. Siapa? Halo Pak, terdengar ya? Ya. Saya sharing dulu. Sudah muncul? Sudah muncul bahan paparannya? Terlihat tidak Pak? Bentar. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang saya yang hari ini hadir di acara Zoom hari ini. Yang mungkin kita ketahui yang saat ini lagi ramai ya, jadi pembicaraan. Bahkan di LKPP hari ini juga hampir 100 lebih pelaku usaha juga datang gitu ya untuk mempertanyakan bagaimana sih proses labeling dari verified vendor gitu. Jadi Pak, suaranya nggak terdengar. oh bentar. Bisa Suaranya Pak. Siap Pak. Tes terdengar jelas Pak? Halo, terdengar? Masih kecil. Masih kecil Pak. Masih kecil ya. Bentar. Masih kecil Pak. Oke bentar. Saya itu dulu bentar. Saya testing dulu. Tes terdengar suaranya? Jelas? Atau masih putus-putus? Jelas Pak. Sudah Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak Dedi. Saya akan coba perlahan-lahan. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa kabari saya ya. Oke, izin Pak. Mungkin aja, Pak. hari ini Bapak Ibu yang hadir hari ini mungkin bisa coba saling kita belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong dicatat
Saya akan menjelaskan perlahan gitu ya Bapak Ibu ya, karena banyak sekali di luar yang sudah konsul ya KPP ya terkadang dia hanya mendengar tapi tidak mencatat, jadi sehingga akan kebingungan lagi nih gitu tahapannya yang benar itu seperti apa gitu prosesnya. Nah, saat ini tahapan labeling verified vendor ini memang kita dalam artian kita hidupkan gitu dalam Bapak Ibu ya, sehingga ketika yang belum punya verified vendor akses buat ke produk maupun ke transaksi kita stop dulu. Kenapa kita stop? Pertama adalah gini Bapak Ibu. Verified vendor ini merupakan penyedia katalog elektronik yang memiliki data kualifikasi pelaku usaha sebagaimana yang disyaratkan pada dokumen pengumuman. Jadi sebelum Bapak Ibu input data produk, biasanya Bapak Ibu lihat di pengumuman ya. Di pengumuman itu ada syarat sebagai pelaku usaha. Pertama adalah udah pasti punya izin usaha Bapak Ibu. Nah, izin usaha yang dimana datanya itu berasal dari OSS Bapak Ibu ya. Lalu ada pajak, di mana pelaporan pajak ini yang di mana pelaporannya sudah tidak boleh tertinggal gitu ya. Yang penting dia KSWP-nya aktif, berarti Bapak Ibu sudah tahap pajak nih. Itu nanti status itu juga menjadi persyaratan gitu Bapak Ibu ya. Lalu ada akte pendirian beserta perubahan. Lalu keempatnya adalah status daftar hitam. Nah, keempat hal ini perlu disinkronkan di dalam aplikasi. Selama ini mungkin kalau Bapak Ibu ikut tender, disikapkan dulu prosesnya masih manual ya Bapak Ibu ya. Masih datanya bisa diinput secara manual tanpa mengintegrasikan ke data OSS gitu. Nah, karena saat ini aplikasi Sikap sudah terintegrasi dengan OSS, sehingga data-data semuanya harus berasal dari OSS. Sampai data-data yang ada di AHU ya. Dan AHU juga sudah terkoneksi dengan OSS, sehingga satu data nih. Nah, dengan adanya koneksi antar aplikasi, Bapak Ibu ya, sehingga data-data lama ini perlu diperbarui. Data-data lama itu dalam artian gini, data-data yang mana dulu penginputannya secara manual Bapak Ibu. Jadi nanti data-data manual yang ada di aplikasi OSS itu perlu dicek ulang. Cek ulang mana yang memang belum terverifikasi gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan nih. Nah, pertama, kita fokus ke 4 ini Bapak Ibu. Pertama adalah perbarui data izin usaha. Lalu nanti kita perbarui data akte, manajerial, dan SDM. Kenapa 4 hal ini? Karena 4 hal inilah yang bersinggungan dengan data yang ada di OSS. Gitu ya. Jadi ini perlu ditarik secara data integrasi, ada tombol namanya tarik data NIB. Jadi proses penarikannya langsung secara otomatis. Nah, tapi banyak masih ada hal-hal yang masih belum sesuai tahapannya. Cara penarikannya seperti apa gitu kan? Apakah penarikannya sudah benar gitu datanya? Nah, itu banyak case-case yang tahapannya belum sesuai sehingga sampai saat ini masih belum verified vendor gitu ya statusnya gitu. Kadang di chat di saya juga banyak, Pak ini saya udah lengkap tapi masih belum verified vendor. Nah, banyak case-case yang perlu diperbaiki dulu datanya. Oke, nah, untuk pertama kita perbarui data izin usaha. Izin Bapak Ibu ya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Saya akan menjelaskan perlahan-lahan. Pertama nanti Bapak Ibu fokus dulu ke aplikasi Sikap. Di aplikasi Sikap nanti fokus di bagian izin usaha. Nanti kalau ada izin usaha yang lebih dari satu, gitu ya Bapak Ibu ya, tolong disisakan hanya izin usaha yang dari OSS saja Bapak Ibu. Mau diprosesnya kapan, Bu? Kalau untuk yang lain tolong di nonaktifkan dulu atau dihapus Bapak Ibu ya. Oh, Jadi ada iya, tombol iya. Berarti hapus. Bapak Rame Ibu. masih Pak. Berarti Tolong mungkin diulang Pak Dedi itu doang ya. banyak noise itu Pak Dedi, tolong diulang. Siap-siap. Halo, izin Bapak Ibu, mohon mikrofonnya di mute. Oke, saya mulai lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Silakan. Oke. Pertama nanti Bapak Ibu fokus di bagian izin usaha ya. Nanti dari izin usaha Bapak Ibu cek ada berapa izin usaha yang tercantum di
dashboard sikap ini. Kalau nanti ada lebih dari satu gitu ya, biasanya nanti ada yang izin usaha NIB yang sumber datanya dari OSS, ada yang sumber datanya dari selain dari OSS. Nah, nanti pastikan yang tersisa hanya bersumber dari data OSS. Gitu ya. Untuk yang sumber data yang lain dihapus dulu, gitu Bapak Ibu ya. Itu untuk pertama Bapak Ibu. Pertama, izin usahanya dulu dihapus seluruhnya. Kalau misalkan di konstruksi ada apa SUBK gitu ya, dan atau mungkin ada izin yang lain itu dihapus dulu, disisakan yaitu NIB dulu. Gitu. Yang memang statusnya sudah terverifikasi, gitu, ya. Jadi dihapus, ditinggalkan satu saja. Setelah itu berikutnya adalah kita lanjut ke akte perusahaan. Nah, karena ini datanya nge-link Bapak Ibu ya, dari NIB izin usaha ini ke di situ data ke NIB ke akte gitu. Dan di akte pun di sini ada tombol namanya tombol tarik data akte NIB. Nah, kalau di awalnya izin usahanya belum clear, tarik data NIB ini juga akan bermasalah Bapak Ibu. Makanya di-clearkan di awal dulu. Di-clearkan dari awal itu adalah izin-izin yang bukan berasal dari OSS dihapus dulu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan Pak saya udah ngisi di izin usaha udah lengkap, lalu di akte udah lengkap gitu ya, nanti di data yang lain udah lengkap. Nah ternyata tadi ada data-data yang memang tidak seharusnya tercantum di data sikap gitu Bapak Ibu. Jadi ya saya akuin sih bahwa dulu kan ketika proses tender proses pencantuman datanya itu masih sifatnya manual Bapak Ibu ya. Jadi kita input secara free text gitu, kita input saja gitu tanpa mengintegrasikan datanya dari OSS. Karena saat ini OSS-nya sudah aktif gitu ya, sudah terintegrasi sehingga data-data yang ada di OSS itu kita hanya perlu ditarik gitu Bapak Ibu. Cara tariknya adalah ya awalnya tadi izin usahanya dulu. Nah, yang ke belakang-belakangnya tinggal klik tarik data NIB. Ya, Bu. Jadi nanti ketika klik tarik data NIB, dia akan menarik data dari OSS gitu. Kalau nanti tidak sesuai, jangan salahkan di sikapnya. Tapi Bapak Ibu cross check di OSS-nya dulu. Apakah di OSS-nya nanti datanya sudah lengkap atau belum? Kalau belum, berarti Bapak Ibu perbaikinya di sana gitu ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, data yang ada di sikap itu dia hanya menarik dari data OSS. Jadi ketika ada perbaikan, ada penambahan, Bapak Ibu fokusnya ke data OSS-nya, bukan di sikapnya. Di sikap, aplikasi sikap itu hanya menerima data saja. Ini nanti setelah izin usaha, akte ditarik, setelah terisi semua, kita lanjut ke manajerial. Manajerial juga ini nanti perlu ditarik Bapak Ibu. Jadi di manajerial itu nanti ada kayak apa kepemilikan gitu ya, direkturnya siapa, itu juga perlu ditarik. Nah, di manajerial ini juga nanti perlu dicek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulunya pernah input secara manual yang tidak ada proses penarikan dari proses, itu perlu dihapus semua. Jadi hapus dulu semuanya, nanti datanya langsung tarik berdasarkan data yang ada di NIB gitu. Jadi runutan awalnya izin usaha, lalu nanti ke akte, habis itu ke manajerial, lalu terakhir ke SDM Bapak Ibu. SDM pun perlu ditarik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur menginput secara manual, itu dihapus dulu juga. Datanya dihapus dulu, baru nanti ditarik tenaga ahlinya berdasarkan NIB gitu. Nah, kalau semua bagian ini sudah ditarik secara berdasarkan data NIB, berarti kan semua bagian sudah terisi Bapak Ibu. Barulah nanti kalau udah clear di data sikap, kita lanjut ke katalognya gitu Bapak Ibu. Katalognya adalah dengan nanti masuk ke katalog elektronik, masuk ke profil gitu ya di pengaturan, nanti klik sinkron. Ditunggu, biasanya nanti kalau datanya lengkap, nanti otomatis ada labeling verified vendor di bawah. Nanti saya perlihatkan di katalognya. Setelah ini kita lihat Bapak Ibu bagaimana dengan data yang lain. Karena di sikap ada data peralatan gitu ya, data KSO, data penilaian atau pengalaman. Nah, kalau untuk yang lain karena ini tidak menarik dari data OSS, sehingga ini bisa diinput secara manual. Jadi data-data yang lain kalau udah terlanjur diinput nggak perlu dihapus.
Jadi hanya 4 bagian aja yang tadi yang perlu dicek ulang, Bapak Ibu ya. Perlu dicek ulang berarti tadi ada izin usaha, lalu akte, manajerial, sama SDM. 4 itu Bapak Ibu. Kalau keempat-empatnya datanya sudah berdasarkan dari OSS, nah berarti proses datanya disikap sudah lengkap. Kita tinggal bergeser ke katalognya. Nah ini saya juga coba merekap gitu ya, ada laporan-laporan dari WA saya coba lihat perlihatkan. Nah ini contoh nih Bapak Ibu ya, jadi ada salah satu pelaku usaha, mohon maaf kalau misalkan di sini emang ada pelaku usahanya nih, saya ambil screenshot. Jadi di data ini kalau kita lihat ada izin usahanya lebih dari 1. Di sini ada keterangan sumber data. Nah, kalau nanti sumber datanya dari sikap LKPP, ini tolong dihapus terlebih dahulu. Pastikan sisakan tinggal 1 yang berdasarkan dari data OSS. Gitu. Jadi kita harus berdasarkan data dari OSS. Gitu ya. Untuk yang lain dihapus, jadi ini disisakan yang tinggal yang di atas yang 1. Ini supaya apa? Karena sekarang proses izin usaha verifikasinya ada di OSS. Jadi ketika mau update, ya silakan ke OSS-nya gitu. Lalu berikutnya nanti kalau tarik data akte, nah ini nanti ketika ditarik otomatis dia akan muncul seperti ini ya informasinya. Kalau udah terisi, kita tinggal lakukan pengecekan yang lainnya. Kita cek, kita tarik lagi. Nanti ini tarik pemilik NIB. Nah, nanti di sini ada pemilik, pengurus, pemilik manfaat, itu akan ketarik berdasarkan data yang ada di OSS. Ini tampilan seperti ini. Lalu di sini juga ada SDM, tenaga ahli, tenaga terampil, dan alokasi. Ini perlu ditarik juga. Jadi ini tempat-tempatnya perlu ditarik semua Bapak Ibu. Nah, kalau sudah misalkan Bapak Ibu sudah tertarik semua datanya, Mas ini udah lengkap semua, berarti kita tinggal coba cek di katalognya. Saya buka katalognya, saya buka. Di bagian mana sih gitu ya katalognya. Ini Bapak Ibu juga udah lupa nih cara sinkronnya. Nah, ini saya pakai aplikasi latihan. Tertampil di layar untuk katalognya. Tampil Pak. Tampil ya. Ya, Udah sudah. tampil, Ya. Pak. Saya buka dulu. Saya pakai aplikasi latihan. Saya coba login. Ini data sikap tadi udah lengkap ya Bapak Ibu ya. Kita coba buka di aplikasi katalog. Nanti kalau datanya sudah lengkap di aplikasi sikap, intinya apa yang udah saya jelaskan tadi, langkah-langkahnya sudah dikerjakan, kita langsung ke katalognya. Masuk ke profil, ada di pengaturan Bapak Ibu. Nanti ada di informasi penyedia. Nanti ada di sini klik sinkron data sikap Bapak Ibu. Ketika diklik nanti biasanya ada pop-up bahwa data sudah selesai dan verified. Nah, catatannya adalah kalau sudah ada pop-up seperti itu, kita lihat paling bawah. Paling bawah ada statusnya nggak? Status seperti ini. Kalau sudah ada labeling status verified vendor, Bapak Ibu sudah dapat terima akses kembali, yaitu di penginputan data produk maupun paketnya. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, bagaimana paket-paket yang sudah berjalan terus tiba-tiba stop di tengah jalan? Apakah perlu dibatalkan? Halo, Mas Dedi. Labelnya verified vendor. Iya Pak, siapa? Ya, suaranya hilang barusan Mas. Oh, hilang. Kecil Mas, Apa? suaranya Mas. Ya, Hilang ya, bentar Pak. Oke, terdengar ya? Terdengar lagi suaranya? ya, Oke, dengar. izin. Jadi nanti kalau data sikapnya udah lengkap, Bapak Ibu ya, lalu kita udah klik synchronize, ini tombol ini sudah diklik. Nah, nanti pastikan data yang ada di sini, ada labeling ini sudah muncul.
tidak minus lagi gitu ya, tidak kosong gitu, Bapak Ibu. Kalau ini sudah ada tulisan verified vendor, berarti akses ke paket maupun ke inputan produk Bapak Ibu sudah kebuka. Jadi kalau misalkan baru ada pop-up di atas bahwa sudah terima sudah selesai dan sudah dinyatakan jadi verified vendor, pastikan dulu di bawahnya sudah muncul atau belum. Tuh. Nah, karena sekarang memang aplikasi Sikapnya lagi banyak yang akses ya Bapak Ibu ya. Ya update-nya nggak bisa langsung on time gitu ya, real time gitu ya. Mungkin agak nunggu 2 atau 5 menit gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kalau datanya sudah lengkap, sudah sesuai dengan arahan saya tadi, dan udah ada labelnya, Bapak Ibu sudah bisa langsung melanjutkan proses berikutnya. Mungkin dari saya terkait labeling verified vendor seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi ada satu lagi nih Bapak Ibu, ke depannya akan ada namanya proses verifikasi lagi nih di kualifikasi. Ini juga hati-hati nih, nanti akan ada informasi lagi Bapak Ibu. Di mana nanti di sini ada kayak buat pernyataan UMKM. Ada di form ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang merasa perusahaannya di OSS itu misalkan masih CV gitu ya, tapi secara penghasilan sudah melewati kualifikasi yang diatur di sini. Jadi nanti dilihat nih Bapak Ibu, misalkan kriteria usaha mikro, modal usaha sampai paling banyak 1 miliar. Kalau Bapak Ibu misalkan di sini dinyatakan usaha mikro dan kecil, tapi Bapak Ibu di sini punya modal lebih dari 5 miliar, misalkan di katalog itu Bapak Ibu bisa mengerjakan paket di atas 5 miliar, itu mohon segera untuk dilakukan perubahan kualifikasinya. Itu akan berpengaruh juga nanti ke depan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi jangan bertengger di kualifikasi yang saat ini misalkan. Padahal secara kapasitas Bapak Ibu udah ibaratnya bukan di usaha kecil ataupun mikro. Itu nanti akan ada part 2 lagi gitu. Part 2 nanti sekarang kan masih verified vendor. Nanti ada part 2-nya masalah di sini kualifikasi usaha. Jadi sebelum ada pengumuman gitu ya, saya umumkan di forum ini gitu, untuk coba ditelaah kembali. Kalau misalnya merasa, oh iya Mas, saya selama ini udah ngerjakan paket sudah besar gitu ya, tapi emang perusahaan masih usaha kecil gitu, nah itu tolong dikoreksi kembali, tolong diupdate gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu ya, terkait informasi verified vendor yang satu ini lagi mungkin ramai-ramainya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin di daerah juga. Dedi mohon izin Pak. Iya, siap Bu. Tadi yang perubahan UMKM itu gimana Pak? Di form situ ya? Jadi gini Bu, kalau untuk yang data UMKM ini kan datanya dari OSS juga Bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita lihat nih di pengaturan, nanti di sini ada kualifikasinya Bu. Nah, kualifikasinya di sini, ini kan berdasarkan data dari OSS juga Bapak Ibu. Nah, di sekarang kan kita bisa nge-trace Bapak Ibu, setiap perusahaan itu nominal paketnya berapa sih yang biasanya dikerjakan gitu. Sedangkan sekarang ada peraturannya nih di PP kita kan, bahwa usaha kecil atau mikro itu modalnya berapa sih yang dia punya gitu batasannya. Kalau memang dia bisa mengerjakan di atas modal, berarti kan usahanya udah kategorinya bukan usaha kecil atau mikro lagi gitu ya, harusnya udah naik kelas gitu. Nah, yang tidak mau naik kelas ini yang perlu dikoreksi gitu Bapak Ibu. Jadi sekalian diumumkan hari ini, kalaupun nanti Bapak Ibu ada yang sudah merasa, oh iya Mas, saya kapasitasnya bukan di usaha kecil atau mungkin bukan usaha mikro nih, saya udah menengah gitu. Coba segeralah untuk update data kualifikasinya di OSS gitu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin Tadi update-nya di yang form itu ya Pak Dedi ya? ya, form itu setelah Bapak Ibu update di OSS. Jadi kalau data OSS-nya udah diupdate, tadi ya tampilannya di data di sininya sudah di sininya sudah update Bapak Ibu. Ininya udah update, berarti nanti Bapak Ibu tinggal update di data sininya atau di profilnya.
yang tadi yang ada pernyataan UMKM di sini. Nah, kenapa di sini kita masih pakai PP Bapak Ibu ya, sedangkan di OSIS sudah peraturan yang baru gitu. Jadi dia tidak mengenal apa namanya. Nanti tinggal klik aja ya Pak Dedi ya. Klik Ya, yang tadi bagian-bagian itunya ya. ya ini Kalau 30. udah non UMKM langsung klik sini gitu. Iya, tapi setelah data OSS diupdate gitu ya, data OSS. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, gitu Bapak Ibu ya. Mungkin dari forum ini coba lakukan dulu tahapan-tahapan yang udah tadi saya jelaskan, gitu Bapak Ibu ya. Izin Pak Dedi mau tanya. Ya, gimana? Halo, Pak Dedi. Ya. Pak Dedi, saya Cica mau tanya, ada 2 pertanyaan. Kalau yang di Sikap kan kebetulan kita lagi belum bisa akses ya Pak, lagi error terus nih Pak. Ya, Nah, betul. yang pertama pertanyaannya kalau misalkan tadi di SDM itu kan tadi harus ditarik data dari NIB. Sementara kita punya kan manual tuh Pak, udah kita isi tuh Ya. data manual dan sudah ada beberapa yang verified, tapi memang masih banyak yang belum di-verified. Kalau misalkan kita tarik data dari NIB, apakah data yang sebelumnya itu akan hilang atau data itu akan bertambah, data SDM-nya kalau kita tarik NIB? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, di e-katalog, di kolom e-katalog. Jadi kan kemarin sore sudah sinkronisasi ke Sikap. Ya. Lalu ada keterangannya tuh, ada pop-up warna hijau tulisannya data berhasil diperbarui. Label verified vendor pada produk akan diperbaharui pada tanggal 6 Juni 2024. Berarti itu adalah hari ini. Nah, tapi ini sampai jam segini masih belum muncul tuh label si verified-nya itu. Pak Dedi, boleh tolong dibantu jawabannya Pak? 2 pertanyaan tersebut. Makasih Pak. Oke, saya akan jawab ya Mbak ya, Mbak Cica. Jadi gini, terkait izin, ini saya coba ulas kembali ya, saya coba gambarkan. Nah, mungkin Mbak Cica secara gambaran izin usaha seperti ini ya, banyak izin usahanya lebih dari 1 gitu ya, yang Iya, dicantumkan betul. secara manual. Nah, pertama gini Mbak Cica, saat ini adalah data yang akan kita terima adalah yang berdasarkan dari OSS. OSS yang berdasarkan dari BKPM ya. Ini kan induk dari izin usaha sekarang kan adanya di BKPM. Sehingga nanti yang belum dari data OSS, sisanya ini dihapus. Meskipun sudah terverifikasi ya, dihapus dulu. Nah, jadi tersisakan yang ada di data OSS. Jadi sisakan NIP-nya saja Pak, maksudnya gitu Pak. Iya, sisakan yang NIB-nya saja Pak, yang dari OSS, betul Ya. Pak. Yang lainnya Kalau dihapus dulu. SDM-nya juga sama ya Pak ya? Iya, jadi saat ini kalau kita coba gitu Bapak Ibu ya, misalkan di sini ini kayak di tampilan kita nih, ini sebenarnya udah terverifikasi semua nih. Nah, ternyata yang verifikasi adalah ini dulu kan prosesnya masih ada petugasnya ya, yang verifikasi ya dari LKPP. Sehingga ini kan hasil dari verifikasi LKPP. Sedangkan yang ada di aplikasi OSS ini kan secara otomatis kita narik aja. Nah, yang akan diterima untuk saat ini dari sistem adalah yang dari OSS. Jadi kita update karena sistem OSS ini kan udah sinkron nih antara OSS, Sikap dengan katalognya. Sehingga kita hanya sisakan yang berdasarkan sumber datanya dari OSS dulu. Jadi kalaupun nanti mau nambah silakan update-nya di OSS gitu Bapak Ibu. Gitu. Terima Cica ya. Terkait status yang ada di katalog, nah kan di situ dijelaskan bahwa tanggal 6, tanggal 5 gitu ya, atau mungkin besok gitu ya, akan diberikan label verified vendor. Nah, sistem itu sebenarnya ngebaca. Sistem itu akan ngebaca apakah seluruh data yang hasil tarikan dari OSS-nya sudah diperbarui atau belum. Betul. Hasilnya kalau misalkan belum, masih ada data yang memang dicantumkan selain OSS, dia akan baca. Oh ternyata ada yang selain dari OSS, otomatis dia batal lagi. Nah diberikan tuh verified vendor. Nah, sehingga untuk teman-teman semua nih Bapak Ibu perlu dicek kembali mana yang memang datanya bukan dari data OSS. Kalau memang ada, dihapuskan kembali. Bukan hanya di izin usaha ya, berarti tadi ada di sini pertama adalah dari izin usaha,
akte, manajerial sampai SDM. Kalau saya lihat kemarin juga ada dari data akte ada yang input manual juga, gitu. Ada data manajerial juga diinput manual juga, gitu ya, sampai SDM diinput manual juga. Nah, hal-hal yang sudah diinput kan secara manual itu dihapus dulu datanya. Tapi awalnya hulunya itu dari awalnya di izin usaha dulu nih. Izin usahanya dipastikan dulu yang tercantum adalah yang NIB-nya dulu aja ya, dari khusus. Yang lain kan tinggal narik nih ya. Yang lain hapus dulu, dikosongkan, baru tarik datanya berdasarkan NIB. Mungkin gitu ya, Pak Cica ya. Yang menjawab Pak Cica? Makasih ya Pak ya, sudah Siap. terjawab. Terima kasih. Oh Pak, boleh satu lagi terakhir Pak. Jadi saya ada SBU Pak, surat izin berusaha. Jadi kan saya masukin nomor SBU-nya itu karena sudah expired. Ketika dimasukin ternyata dia bilang pas mau diverifikasi dia nomor tidak ditemukan. Ada PUPR. Itu gimana ya Pak? Kita perlu hubungi PUPR langsung apa piye? Padahal itu data SBU-nya ya dari OSS nomornya. Iya, kalau gini, tadi saya jelaskan Mbak, bahwa aplikasi Sigap sebenarnya hanya menerima data saja, gitu ya. Jadi kalau aktif atau tidak aktif, balikan lagi si pemilik data. Tuh. Jadi kalaupun nggak aktif berarti nanti ke sana ke PUPR-nya. Nah, tanya juga nih Mbak, saya juga nggak terlalu paham nih ya izin usaha konstruksi. Apakah izin usaha konstruksi itu juga tercantum di OSS? Kalau emang tercantum sebenarnya NIB itu udah mewakili gitu ya, karena kan NIB itu nanti akan memilih KBLI mana nih, gitu. KBLI apakah produsen, apakah pedagang besar gitu ya. Kalau produsen misalkan jasa konstruksi misalkan, nah berarti kan dia perlu izin-izin yang lain. Sebenarnya kalau sudah include KBLI itu dengan izin yang dari PUPR, berarti kan sebenarnya NIB udah mewakili gitu, nggak perlu dicantumkan lagi di sikap gitu. Oke, baik. Makasih ya Pak Dedi. Siap. Pak Dedi. Pak Dedi, izin bertanya Pak. Tanya Pak Dedi. Ya. Ya, izin Pak Ardo mungkin ini gimana Pak? Halo, Izin halo satu-satu Bapak gitu. Ibu. Supaya Ya, tidak ya. berebut, mohon gunakan raise hand. Nanti kita atur pertanyaannya ya. Nanti kita coba. Silakan yang ingin bertanya raise hand dulu supaya tertib, supaya nggak rebutan di ruang kelas kita ini. Silakan yang mau bertanya raise hand. Nanti saya yang atur untuk bertanya. Silakan raise hand dulu ya. Nggak ada yang raise hand nih. Oke Pak, siapa tadi yang oke dari PT SBR, silakan. PT SBR. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya, jika Monggo. ke depan masih ada kendala, kemana saya harus bertanya Pak? Karena nggak, apa ya, minta nomor kontak personnya deh gitu loh Pak. Halo, jelas Pak? Pak Dedi. Oke, jelas Pak. Ya. Siap, Pak. Izin gini Pak. Hasil dari konsultasi saya nih 4 hari yang setelah diaktifkannya verified vendor ini, langkah-langkah yang udah saya jelaskan gitu ya ke beberapa perusahaan, alhamdulillahnya sebenarnya berhasil gitu, tidak ada kendala gitu. Makanya nanti tolong dikerjakan dulu tahapannya. Nah, untuk Pak SBR sendiri ini ada di grup atau tidak ya maksudnya Pak? Maksudnya di grup apa nih Pak? Ada Pak, ada di Ada diskusi ya, penyedia. diskusi penyedia ya. Maksudnya Iya. kalaupun nanti sudah ngikutin langkahnya, saya juga nanti coba kirim Google Form gitu ya. Mungkin nanti kita monitor mana yang udah, mana yang belum gitu, supaya bisa ketahuan. Kalaupun nanti langkah-langkahnya yang udah saya jelaskan tadi masih ada kendala, nanti kita lihat bareng-bareng Pak. Maksudnya bareng-barengnya itu dalam artian bisa nanti japri gitu ya. Tapi intinya gini, intinya adalah lalu ikuti dulu langkahnya gitu ya. Kalau langkahnya sudah diikuti masih ada kendala baru japri. Jangan japri dulu baru dikerjakan gitu ya. Jadi jangan dibalik. Jadi ikuti dulu langkahnya apa yang udah saya jelaskan hari ini gitu ya. Kalau memang di situ masih kendala, baru nanti japri ke sana. Saya akan cek apakah ini anomali data atau emang ini bug atau seperti apa gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Izin Dedi. Mbak, izin Mbak.
Yang penting ikuti dulu tahapan-tahapannya ya Pak Dedi ya. Iya, betul. Ya, oke. Oke, silakan dari NKPP Kupang. Siapa nih? NKPP Kupang. Silakan. Baik, nah, makasih Pak untuk kesempatannya. Saya Melvi dari NKPP Kupang. Izin tanya Pak, jadi kemarin kan kita udah tayang produk di e-katalog, statusnya udah verified vendor. Tapi uh, kemarin juga saya cek lagi status verified vendor kita diturunkan. Itu pengaruh apa ya Pak? Apa pengaruh surat menyurat tadi atau pengaruh apa? Karena udah sempat verified vendor sih. Oke, izin Pak. Gitu Pak. Sip. Siap, siap. Jadi gini Pak, kalau misalkan sudah terima status verified vendor gitu ya, terus tiba-tiba turun lagi. Nah, pertama adalah bisa jadi ada pengecekan ulang di aplikasi sebelum diaktifkan. Jadi sebelum ini ada yang udah apa sudah terima gitu ya verified vendor, terus tiba-tiba kita aktifkan kembali, ada data-data yang tadi yang dicantumkan selain yang tidak dicantumkan di aplikasi Sikap. Nah, itu akan ngecek ulang soalnya aplikasinya. Kalau misalkan ada yang data yang tidak sesuai, dia akan balik lagi status. Makanya nanti pastikan tahapan yang udah saya jelaskan tadi diikuti dulu. Kalau nanti misalkan Mas ini saya udah ikutin datanya udah semuanya dari OSS, tiba-tiba balik lagi ke verified vendor, hilang gitu ya, laporin ke saya. Saya akan nanti laporkan ke bagian tim developnya aplikasi Sikap. Karena selama ini yang udah saya jelaskan ke teman-teman yang lain yang emang hari ini saya tadi juga udah lihat ada 100 perusahaan juga yang hadir di LKPP gitu ya setiap hari masalah verified vendor. Ya alhamdulillah sudah dijelaskan. Alhamdulillahnya sih sampai saat ini tidak ada masalah gitu. Yang penting langkah-langkah yang udah saya jelaskan tadi dilakukan semua. Izin Pak gitu Pak. Kalaupun nanti ada balik lagi statusnya, laporkan lagi Pak ke grup, nanti saya cek gitu. Gitu ya Pak. Siap, siap. Soalnya kita sementara berkontrak karena kemarin udah verified vendor, PPK udah ini ke kita sih, udah berkontrak, makanya kok status kita turun lagi itu sih. Ya. Makanya kita bingung juga kenapa ini. Siap. Nah, siap Pak. Tapi kalau ini nanti saya coba cek lagi ini ke surat menyurat itu sih. Oke, izin Pak. Jadi gini, kalau masalah produk turun atau turun tayang, kondisinya bukan hanya karena verified vendor gitu ya. Ini masalah produk ya Pak ya? Bukan produk turun Pak, verified vendornya. Oh, verified vendornya. Nah, verified vendor. Kalau produknya udah kita tayang sampai Desember kan. Tapi untuk verified vendornya itu yang turun lagi. Turun hilang ya? Iya, hilang. Oke. Yang penting gini Pak, kalau udah verified vendor jangan update dulu data di Sikap. Iya Bapak. Jadi kalau mau update datanya ke OSS gitu. Kalau OSS-nya udah update baru ditarik gitu ya. Ditariknya pun atau diupdate-nya pun dari awal, jangan langsung tengah-tengah. Misalkan Pak kemarin saya update-nya di manajerialnya atau SDM-nya gitu, saya tambah-tambahin. Nah Bapak Ibu update-nya di manajerialnya, jangan dari awal dulu. Dari awal dari NIB-nya dulu, nanti tarik langsung ke aktenya gitu ya, supaya dia bertahap gitu Bapak Ibu update. Itu Bapak Ibu ya. Siap. Makasih Pak untuk jawabannya Pak. Nanti coba kita cek kembali. Siap. Baik, cukup jelas ya Pak. Silakan Ibu Faila. Selanjutnya Ibu Faila. Iya, baik Pak. Selamat siang, Dedi, Pak Adbel. Izin Pak, mau nanya. Kalau saat ini kita sudah berkontrak gitu ya dengan beberapa dinas, Pak. Maksudnya kita udah ada paket tuh Pak yang masuk ke kita, tapi kita belum verified vendor Pak. Itu apakah akan berpengaruh sama paketnya? Karena di sini ada tulisan penyedia tidak memenuhi syarat verified vendor. Harap berhati-hati jika tetap melanjutkan transaksi. Gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ini saya izin balik lagi ya ke paparan. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Filmnya. Saya balik lagi dari awal.
Izin Bapak Ibu ya, bermasalah nggak sih ya di paket gitu ya Bapak Ibu ya? Ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, verified vendor itu apa sih tujuannya? Pertama gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan mengakses yang namanya pengumuman, kan nanti Bapak Ibu ketika mau input produk kan pasti lihat pengumuman dulu ya, apa ada pengumumannya atau tidak. Nah, ketika ada pengumumannya berarti Bapak Ibu baca tuh syarat yang ada di pengumuman. Salah satu syarat menjadi pelaku usaha atau penyedia katalog adalah pertama, memiliki izin usaha yang mana ABL-nya sesuai dengan yang ada di pengumuman. Lalu kedua adalah bahwa pajaknya statusnya PSBB aktif. Ketiga adalah pendirian dan perubahannya sudah terverifikasi, tidak terkenanya status daftar hitam. Nah, ini adalah syarat menjadi pelaku usaha. Kalau data ini belum tercantum di aplikasi Sikap, berarti Bapak Ibu belum bisa dinyatakan sebagai pelaku usaha. Apa kita sekarang nonaktifin? Kenapa nggak dari awal Mas Didi? Gitu, dari awal pas peraturan dibuat. Dari di awal Bapak Ibu, kita sudah menghimbau dengan pengumuman dipastikan datanya lengkap dulu. Kita belum aktifin karena pertama adalah itu akan apa namanya proses sinkronnya belum selesai waktu itu. Yang penting izin pelaku usaha semuanya isi dulu datanya gitu ya, makanya ada bisa data manual tuh dulu awal-awal itu masih bisa kita terima gitu Bapak Ibu. Saat ini yang manual ini kita baca nih di aplikasi atau di sistem ternyata masih banyak gitu ya Bapak Ibu. Ada yang memang belum dari data OSS sehingga yang tidak sesuai dengan kita nonaktifin dulu. Makanya di situ ada tulisan hati-hati karena tadi ketika prosesnya bukan berasal dari data OSS berarti dinyatakan bukan sebagai pelaku usaha atau sebagai penyedia katalog. Makanya prosesnya kita tutup dulu. Bagaimana sebagai balik jadi status sebagai penyedia katalog ya tadi merubah datanya kembali, memperbarui gitu ya, yang datanya berasal dari OSS sampai dinyatakan verified vendor. Ketika verified vendor berarti sudah diverifikasi oleh sistem dan dinyatakan sebagai pelaku usaha yang memenuhi syarat. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pak, tapi kalau misalkan kita kan udah masuk, paketnya udah masuk duluan nih beberapa gitu, tapi baru ada himbauan bahwa kita harus verified vendor, itu apakah nanti di paket yang sudah masuk ke kita ini yang sedang berjalan, apakah akan berpengaruh seperti itu, Pak? Paket saya batal Berpengaruh, Pak. palingan pengaruhnya adalah tidak bisa lanjut, gitu. Paketnya tidak bisa dilanjutkan, itu Pak. Jadi tidak bisa baik. dilanjutkan. Tapi apakah akan kalau batal, Pak? status- Karena ini kan statusnya beberapa paket itu sudah proses kontrak PPK. Apakah nanti ketika kita sudah mengajukan verified vendor, apakah tetap bisa dilanjutkan gitu, Pak? Apa akan otomatis batal atau seperti apa? Oke, jadi gini, di sistem kita itu akan dibatalkan secara otomatis ketika prosesnya belum masuk ke tahapan kontrak. Kalau sudah masuk ke tahapan kontrak pengiriman, itu statusnya hanya di freeze saja. Kalau preferred vendornya sudah selesai bisa dilanjutkan. Tapi kalau masih negosiasi, pilihan PPK adalah ya bisa dibatalkan atau nunggu dibatalkan oleh sistem gitu. Nah, kalau misalkan si penyedianya misalkan dalam 3 hari udah selesai gitu ya, sebelum 3 hari udah selesai proses verified vendornya, si paket tadi bisa dilanjutkan gitu, yang masih tahapan nego. Tapi kalau udah tahapan berkontrak, pengiriman, penerimaan gitu ya, sampai mau di akhir, itu tinggal nunggu verified vendor aja nanti bisa dilanjutkan. Apa perlu dibatal? Oke, mungkin segitu Mbak. Jelas ya Bu? Iya, jelas Pak. Jelas ya? Makasih banyak Oke. Pak. Oke. Semoga mudah-mudahan berhasil Bu. Silakan Bu Linda. Izin Mbak, tanya Kak Ulin Mbak. Iya, selamat siang Bapak. Terima kasih banyak. Silakan Bu Linda. Iya, mohon izin Bapak saya cuma mau make sure aja yang pertama itu berapa lama waktu dari
kita melakukan sinkron sikap itu langsung ke verified, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan ini, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, itu maksimalnya kita berapa lama atau yang tercepatnya berapa lama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kami masih menggunakan yang lama nih Pak. Kalau apakah jika upgrade ke versi yang baru kita harus otomatis verified juga atau mengulang verified vendornya? Seperti itu Pak Dedi. Terima kasih. Oke, Ibu Linda, izin Bu Linda terkait waktu. Sebenarnya kalau kita lihat di sini seharusnya real time Bapak Ibu ya, tapi karena pertama jumlah trafficnya kan lagi tinggi Bapak Ibu ya, sehingga masalah real time itu sudah pasti akan ada waktu tunggu gitu, karena kan sistem itu akan update satu-satu dulu, ngebaca satu-satu, sedangkan jumlah data dia pelaku usaha di sikap sikap itu hampir 500.000 gitu ya. Nah, saat ini makanya agak lemot karena ya mungkin sekitar 500.000 pelaku usaha itu sedang mengakses semua gitu. Makanya nanti ada yang lama, ada yang cepat. Pertama adalah tergantung juga dengan tadi datanya banyak tidaknya yang dilakukan pengecekan. Bisa jadi kan di NIB itu KBLI-nya ada yang cuma 1, 2 gitu ya. Ada yang bisa 10, 20. Nah, itu kan datanya cepat atau lambatnya itu tergantung kapasitas datanya nih, data yang memang disimpan. Jadi sistemnya akan baca, kalaupun data dikit ya itu akan lebih cepat gitu. Tapi kalau datanya banyak itu juga akan mempengaruhi resource dari proses si aplikasi bacanya gitu. Itu Bu Linda terkait waktunya gitu kan. Baik, yang kedua, yang kalau kedua kita upgrade ke versi baru, yang versi 6, apakah versi harus 6. melakukan verified kembali? Oke, kalau untuk versi 6 izin, mungkin untuk teman-teman semua ini karena kita memang ada versi 6. Versi 6 sendiri saat ini nanti akan ada beda database. Kalau beda database atau beda tempat, Bapak Ibu perlu mendaftar ulang akunnya Bapak Ibu ya. Mendaftar ulang akunnya. Untuk produknya itu akan kita migrasi. Dedi, Izin terputus Hilang Bapak. suaranya, Pak. Halo Pak, terdengar suaranya? Terdengar? Dedi, ya, Siap Pak. ya, lanjut Oke, Pak, Pak. lanjut Pak. Udah, lanjut, Oke. Pak. Siap, terdengar ya. Izin Pak. Nah, jadi gini, masalah versi 5 sebenarnya gini Bapak Ibu. Kalau untuk versi 6, ini karena memang beda aplikasi, sekarang juga beda toolsnya, Bapak Ibu nanti perlu daftar ulang. Itu ya, daftar ulang akunnya saja Bapak Ibu. Untuk produknya nanti akan kita migrasi. Nah, proses migrasi seperti apa? Pastikan dulu nih Bapak Ibu, apakah kategori yang ada di versi 6 itu sudah tersedia atau belum? Kalau kategori dan subkategorinya sudah tersedia, berarti Bapak Ibu ya perlu daftarkan saja akunnya. Nanti ketika daftarkan akunnya, nanti tinggal pilih produk yang mau ditayangkan yang mana. Cuma nanti perlu hati-hati Bapak Ibu, di versi 6 akan jauh berbeda dengan versi 5. Versi 6 itu ada namanya proses kurasi, pengecekan. Apakah produk Bapak Ibu pertama sesuai kategorinya? Apakah produk Bapak Ibu juga sesuai dengan speknya gitu ya Bapak Ibu? Apakah TKDN-nya yang Bapak input juga sesuai dengan nama Bapak? Karena kita lihat di versi 5 itu, kalau kita lihat ada namanya minyak aksiri, itu ditempel di banyak produk. Kita lihat Bapak Ibu. Buat apa? Supaya produknya itu dia paling utama. Dan itu kita freeze semua saat ini Bapak Ibu. Kita turunkan tayang gitu ya, yang TKD ini tidak sesuai. Nah, di versi 6 akan ada proses kurasi dicek dulu. Nanti Bapak Ibu akan terima apakah produknya diterima untuk tayang atau dibatalkan. Ketika dibatalkan atau ditolak, nanti ada statusnya. Statusnya seperti apa nanti akan. Misalkan statusnya bahwa Bapak Ibu penginputannya tidak sesuai dengan kategori. Bapak Ibu fokus di kategorinya. Itu nanti di versi 6 Bapak Ibu ya. Sedikit gambaran.
Oke, itu Bu Linda. Izin Pak, ya izin Pak Dedi satu lagi nih, berarti nanti tampilannya itu sama nggak versi 5 sama Izin, versi Pak. 6 tuh begitu kita ketik ada semua gitu akan tampil Oke, seperti itu. mungkin saya coba ini ya, saya akses ya versi 6 dulu. Ini versi 6 Bapak Ibu ya, bisa terlihat di layar. Lihat Pak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pastikan kategori yang ada di sini sudah tersedia nih di sebelah kiri. Kalau semuanya sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal daftar saja Bapak Ibu, daftar akun langsung di sini klik daftar. Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya belum digunakan secara optimal, jadi kita masih piloting. Piloting itu adalah masih proses testing Bapak Ibu ya. Karena pertama adalah ada tahapan pembayaran, di mana tahapan pembayaran itu kita masih perlu izin dari Kemenq sama Kemendagri itu Bapak Ibu ya. Nah, saat ini sebenarnya izinnya sudah selesai gitu ya, tinggal aplikasiannya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau ada kategorinya sudah muncul ya silakan kalau mau daftar lebih dulu gitu ya. Tapi tadi meskipun sudah daftar ya pasti belum ada transaksinya karena tadi masih piloting, masih pilihan-pilihan gitu ya. Penyedia mana yang memang kita coba suka testing gitu ya, sembarangan. Kalau nanti di sini ada penyedia konstruksi, untuk penyedia konstruksi, kalau pandangan saya saat ini beritanya masih jauh. Jauh itu dalam artian pengaplikasian di persinan itu masih butuh waktu. Karena tadi prosesnya masih ada kebijakan yang akan kita pilih, apakah nanti item pekerjaan atau ke bahannya yang kita tayangkan. Gitu, itu Bapak Ibu ya. Ini ada lagi. Cukup jelas Bu Linda ya. Baik, siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Bu Linda nanti tanggal 15 Juni gabung aja di Izin, Pak. kelas paparan itu, paparan versi Baik, 6. siap Bapak. Silakan Tanggal dari 15 PT ya, Pak? Singgasana Benderang, silakan. Salam kenal Pak Dedi, saya Pak Siap. Dian di Singgasana. Siap. Untuk minggu-minggu kemarin kan kami ada perubahan alamat nih. Jadi antara data izin usaha sama akta perusahaan itu berbeda. Apa nantinya bermasalah nggak dengan sinkronisasi dengan sikap? Izin Pak, agak putus. Yang berbeda Pak. Sorry, Pak. Halo? Halo Pak, ya. Yang berbeda apa Pak? Jadi permasalahannya itu ada perubahan alamat Pak. Dari NIB udah berbeda dengan akta. Oke. Kira-kira nanti bermasalah nggak di sikapnya? Begini Pak, aplikasi sikap itu sebenarnya kan hanya menerima data saja nih Pak. Jadi Iya. kalau masalah nanti ketika ketidaksesuaian alamat itu nanti biasanya pas proses pembuktian di proses pengadaan. Oh ini ada perubahan ada perbedaan data gitu. Iya betul. Kenapa gitu? Nah itu nanti biasanya akan dipertanyakan. Nah alangkah baiknya lebih baik saya sarankan diupdate semua Pak, disesuaikan. Tuh, Pak. Gimana Pak? Ya alangkah baiknya lebih baik disesuaikan semua Pak, disamain semua. Oke. Jelas ya Pak? Cukup jelas ya Pak? Iya. Sama Pak. Oke, silakan Pak David. Halo Pak David. Halo, ya Pak. Selamat Ya, sore, silakan, Pak. silakan. Tanya Pak. Pak, untuk di data OSS kami itu akta perubahannya sudah ada. Ya. Untuk akta pendiriannya itu tidak ada. Oke. Dan di sikap kami itu untuk perubahannya udah verified dan untuk pendirian itu masih gagal Pak, masih silang. Kami ada sharing sama penyedia lain, itu tuh kasusnya sama Pak. Di OSS-nya perubahannya itu sudah verified dan pendiriannya itu tidak ada. Namun di penyedia lainnya itu tuh dua-duanya udah verified Pak. Itu kendala kami itu di apa Pak? Di OSS itu data akte pendirian sama perubahan ya Pak ya? Ada dua-duanya Pak? Bagaimana Pak? Di OSS-nya datanya lengkap gak Pak antara akte pendirian sama perubahan? Ada semua? Lengkap Pak. Lengkap. Ya sama, tapi yang punya kami itu
pendiriannya masih gagal, tapi untuk penyedia lain itu sama kasusnya, tapi kok dua-duanya mereka sudah verified gitu. Gini Pak, fokus ke data Bapak dulu nih, jangan data orang ya. Maksudnya gini, data Bapak itu di OSS lengkap gak? Maksudnya yang ada itu akte pendirian atau perubahan atau hanya pendirian aja? Pendirian aja. Oke, nah ketika masuk di aplikasi Sikap kenapa Pak? Aplikasi Sikap di pendiriannya itu, sorry Pak, yang tadi di OSS itu perubahan aja. Oke. Ya, jadi untuk di data Sikapnya pendiriannya itu masih silang Pak, sedangkan perubahannya udah verified. Gini, di OSS berarti data pendirian sama perubahan ada loh, dua-duanya ya? Yang pendirian yang tidak ada Pak, perubahan ada. Berarti gini, berarti Bapak update-nya di OSS dulu Pak, dilengkapin dulu di sana, baru nanti Bapak perbaikannya di Sikap. Karena kan bank datanya dari sana, bukan di aplikasi Sikapnya. Gitu. Oke, berarti perbarui untuk di OSS pendiriannya perlu diupdate gitu ya Pak ya? Betul. Jadi bukan karena di masalah di aplikasi Sikapnya ya, tapi di OSS-nya. Karena OSS Sikap hanya narik aja. Oke, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi prinsipnya Sikap itu hanya menarik data ya? Iya Pak, data yang ya, oke. Nggak perlu Kalau input datanya ya. nggak benar dia nggak bisa narik ya, nggak bisa verified Jadi ya. sebenarnya ya menyesuaikan, kalau di sananya kosong ya di Sikapnya pasti kosong. Oke. Silakan Bu Anissa dari PT Indovikers. Bu Iya, Anissa silakan. selamat siang. Ya, Ya, monggo. halo. Ya, Pak, selamat siang Pak Abdel, Pak Dedi. Saya Anissa dari PT Indovikers. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dedi. Kemarin saya juga sempat menanyakan terkait verified vendor dan sekarang status perusahaan saya sudah bisa verified vendor. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah untuk yang di katalog versi 6 ya Pak. Jadi gini, kemarin itu untuk masih di katalog versi 5. Jadi kemarin itu pas saya lihat ada penurunan produk tayang kita nih Pak dengan statusnya yang tadi Pak Dedi sampaikan. Ada kategorinya yang tidak sesuai gitu ya Pak. Yang mau saya tanyakan itu kenapa ada penurunan itu, apakah kategorinya kita tuh nggak sesuai tuh bagaimana maksudnya ya Pak? Karena kan ini sebenarnya Indovikers ini kan pengadaan furniture ya Pak. Kita main di dua etalase perkantoran dan juga pendidikan. Nah, ada beberapa produk kita tuh yang memang masuk ke dalam dua etalase tersebut, perkantoran dan juga pendidikan. Nah, tapi keterangannya itu untuk status produknya itu dia penurunan karena kategori nih. Berarti apakah produk seharusnya itu tidak ditayangkan di pendidikan tapi kita tayangkan atau bagaimana Pak? Karena sebenarnya barang itu memang bisa ditayangkan ke dua etalase tersebut Pak. Itu. Terima kasih Pak, mohon dibantu jawabannya. Jadi kalau masalah SP ini izin Pak Abdel yang mungkin nanti juga akan ada pembahasan khusus di SP 1, 2, dan 3 gitu ya. Bagaimana penanganannya gitu ya. Karena memang saat ini pasti penyedia banyak yang khawatir tiba-tiba dilaporkan atau laporan atau mungkin ada sanksi gitu ya. Untuk masalah salah kategori atau mungkin salah kewajaran harga dan lain-lain itu nanti juga sebenarnya perlu diperbaiki tesnya gitu. Dan riwayat itu akan tetap tersimpan meskipun nanti kita sudah perbaiki. Bagaimana memperbaikinya berarti nanti ya dari Mbak Anissa sendiri menilai bahwa produknya itu sebenarnya dia lebih kemana, perkantoran atau pendidikan. Kalau memang udah ke perkantoran, khusus perkantoran kayak misalnya mengaji, menari, dan sebagainya kan udah perkantoran. Kalau pendidikan ya berarti kan hanya bangku sekolah, meja sekolah. Kalau memang bukan ke sekolah, berarti kan Mbak saya juga mengatakan bahwa bukan ada sekolah, tapi ada peraturan. Nah, berarti yang di tag down yang di sekolah. Pak Dedi, mohon maaf, suaranya boleh diperbesar, kecil sekali, maaf ya Pak. Oke. Suaranya kecil Mas. Siap. Izin Mbak Anissa, jadi gini, masalah SP1 sebenarnya perlu ditindaklanjuti dengan cara gini, menilai bahwa yang dilaporkan itu produknya kategorinya masih kecil ya. Tes kedengaran Pak.
Tolong yang lain dimut ya. Ya, kedengaran. Kedengaran ya. Oke, izin. Jadi gini, untuk Mbak Anissa terkait SP1 ya sebenarnya perlu di take ulang nih Mbak, produk-produk yang tadi terkena SP1. Salah satu tadi ya, masalah kategorinya salah atau salah nama itu perlu dicek ulang. Mana yang dilakukan Pak Deddy, kalau Pak. Pak Deddy, Halo. putus ya, suaranya putus Pak. Apa ini jaringannya kayaknya lebih banyak yang rapat. Halo Pak. Ya Pak, halo Pak. Halo Bapak Ibu. Terdengar Bapak Ibu. Tes. Terdengar tapi kecil. Kecil sekali, hilang suaranya Pak Deddy. Halo Pak. Halo. Pak Deddy. Halo Pak, siapa? Dengar apa suara saya? Ya. Nah itu agak lumayan Pak. Oke, maaf nih. Jadi gini, pasal SP1, 2, dan 3 itu nanti pertama adalah coba kumpulkan data produknya mana yang memang terkena SP1, 2, dan 3. Dalam artian yang tadi, misalkan produknya salah kategori. Nah, ketika tahu bahwa produk ini adalah salah kategori, dilihat bahwa apakah produk ini memang bidangnya di pendidikan tadi atau memang bidangnya di peralatan perkantoran. Kalau memang udah merasa oh iya Pak ini sebenarnya bukan di peralatan pendidikan, jadi di peralatan perkantoran. Nah, berarti yang di peralatan pendidikan di take down. Supaya tidak berpengaruh ke yang lain gitu Bapak Ibu. Itu ya Mbak Nisa ya. Izin Pak, tapi sebenarnya untuk kategori produk kita ini memang mencakup keduanya Pak. Ini saya contohkan saja ya, misalnya itu seperti lemari ya, atau mungkin rak buku. Nah, di mana kan sebenarnya kayak lemari itu kan bisa untuk perkantoran dan juga untuk pendidikan. Kalau rak buku juga maksudnya rak model rak lemari yang bisa ditaruh buku atau majalah gitu loh Pak. Jadi sebenarnya itu memang kita khususkan mainnya di etalase pendidikan dan perkantoran gitu. Itu salah satu contoh aja sih Pak. Kalau misalkan case-nya seperti itu, apakah saya tetap harus mengumpulkan data? Lalu gimana nih? Apakah tindakan selanjutnya itu seperti apa setelah melakukan pengumpulan data itu? Oke, jadi gini Mbak. Kalau kita lihat misalkan salah satu produknya ada yang pernah dibuat TKDN nggak Mbak? Sertifikat TKDN. Iya, produknya masuk ke TKDN. Nah, di TKDN itu kan ada pengkategorian tuh, biasanya pengkategorian bahwa produk ini masuknya kemana gitu kan ya, ada penjelasannya ya. Nah, itu nanti di Persinom akan dicek tuh Mbak. Makanya saat ini sekarang udah mulai kayak akan dicek apakah memang data ini sesuai dengan sertifikat TKDN, kategorinya ini sesuai dengan yang ada di katalog. Mbak nyebutnya gitu, menayangkan. Kalau misalkan kategori yang ada di katalognya tidak tercantum yang ada di sertifikat TKDN, berarti kan nggak sesuai kategorinya. Dan itu akan kita turunkan. Gitu. Nah, makanya nanti baca lagi di sertifikat TKDN-nya dia masuk kategori ini. Gitu, Mbak. Jadi walaupun itu penurunannya sebenarnya bukan di kategori ya, tapi mungkin ada kita ada kesalahan dalam penginputan. Contoh misalnya yang tidak ke TKDN, tapi kita masukkan TKDN-nya seperti itu gitu ya Pak, maksudnya ya Pak? Ya, bisa jadi seperti itu juga, Bu. Oh gitu, baik. Oke, berarti ini sebenarnya udah dapat SP1 ya Pak? Kalau untuk penurunan produk itu ya Pak? Iya, tapi kalau SP1 kan sebenarnya masih bisa diperbaikin ya. Kalau udah diperbaikin selesai, cuman riwayatnya tetap akan nempel. Tapi kalau nanti nempel ya? kalau SP2 dan 3 itu biasanya akan ada unfreeze. Terus baiknya gimana Pak? Kita delete produknya atau kita diamkan saja Pak? Maksudnya, karena maksud kalaupun memang itu ada produk yang kita sudah cek nih, ternyata memang
itu memang nggak bisa tayang gitu di etalase tersebut. Baiknya kita hapus atau kita diamkan saja, Pak, untuk menghindari si SP1 ini berkelanjutan gitu. Oke, gini. Bagaimana tindak lanjutnya supaya tidak terkena SP2? Jadi, pertama adalah Betul, betul. pastikan dulu datanya diturunkan tayang dengan cara tadi masa berlaku produknya dibuat tanggal sudah lewat. Jadi kan tanggapannya di sistem bahwa memang penyedianya sudah menurunkan tayang, tidak menayangkan kembali gitu. Itu sih. Kalaupun nanti misalkan masih aktif, nanti kan akan ada pengecekan terus nih. Jadi patrolinya itu emang tiap minggu gitu ya. Tiap minggu kita cek gitu ya. Kalau tetap masih belum dilakukan perbaikan ya sebenarnya tetap SP1 ya, tapi SP2 dan 3 itu sebenarnya lebih ke kategori kesalahannya. Kesalahannya apa high risk ya, misalkan masalah kewajaran harga atau yang tadi tiba-tiba harganya dinaikin, ada yang beli terus diturunin lagi, itu yang akan menyebabkan SP2 dan 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi ya. Siap. Baik, Bu Anissa. Mudah-mudahan nggak berlanjut ke SP2, Bu Anissa. Indofikers. Jangan Pak. Segera diperbaiki aja. Silakan Siap, Bu Pak Ria. Abdel. Bu Ria Tari, silakan. Ya, selamat siang Pak Abdel. Ya, selamat siang Pak Dedi. Maaf tadi agak telat. Jadi saya mau nanyain beberapa hal. Pada saat kita sinkronisasi sikap Pak, sebelumnya kan di sikap kan kita isi secara manual ya, Mas Dedi ya. Kita isi manual. Jadi data yang di sikap itu tuh kan ada banyak Pak selain yang kita tarik di OSS. Nah, sebaiknya data-data yang kita isi manual itu di-delete atau enggak ya? Iya, izin Bu. Sesuai dengan paparan tadi, lebih baik di-delete dulu, dikosongkan dulu data-data manual. Oh, yang manual kita delete aja karena pada saat sinkronisasi ke katalog kan jadinya ngikut tuh Mas. Pertama ngikut juga itu jadi berpengaruh Bu pas proses sinkron. Oh, oke. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, di web katalog kalau kita masuk ke profil kan kalau kita sinkronisasi pengaturan ya, kalau ke profil itu kan ada unggah dokumen Mas Didi ya. Ada dokumen-dokumen itu sebaiknya diunggah nggak Mas, kayak NIB-nya, kemudian akta. Di itu Mas, kalau kita masuk profil kemudian ke daftar syarat kualifikasi penyedia itu loh Mas. Nggak perlu Bu, itu nggak perlu. Itu kan di kualifikasi itu kan hanya surat pernyataan sama SPT pajak aja. Ada beberapa yang Halo, Bu. kayak halo Pak, ada yang seperti akta, kemudian NIB, itu kan di situ kan tertera juga karena kan itu hasil tarikan dari sikap kan. Iya. Karena ada beberapa satker itu yang minta kita lengkapi data itu Pak, untuk persyaratan mereka klaim pembayaran gitu. Oke, jadi gini Bu, kalau masalah permintaan dari dinas itu kan biasanya sebenarnya sih harusnya mereka bisa langsung ke sikap ya, bisa buka aplikasi sikapnya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa langsung ke sikap, ngecek itu data perusahaannya seperti apa. Kalaupun nanti meminta dokumen, tidak diharapkan diupload di katalognya. Misalkan di data produk kan ada lampiran tuh, jangan sekali-kali mengupload dokumen yang privacy. Gitu. Oke. Kalaupun mereka minta ya kirim aja via email atau mungkin via WA gitu, karena memang proses di kita sekarang pakai integrasi data, nggak pakai dokumen lagi gitu. Itu sih biasanya hanya beberapa case di instansi pemerintah ya, kadang ada yang minta, ada yang enggak kan. Betul. Ada beberapa dinas yang memang minta gitu, kayak RSUD 1-2 sih Mas. Jadi mereka sih minta kami upload di situ di sistem gitu kan. Selama ini kita belum uploadin sih sebenarnya yang itu. Jadi sebaiknya jangan. Gimana Bu? Berarti karena kan bisa diakses umum, berarti nggak usah diakses di situ ya Mas ya? Ya, kalau alangkah baiknya gini, ketika emang ada permintaan, lebih baik di via Japri atau via email. Oke. Karena tadi mungkin proses pembayaran itu kan masing-masing bendahara memiliki ibaratnya kayak SOP sendiri gitu ya. Kita memang
kita memang belum menstandarkan SOP-nya nih Bapak Ibu. Kalau nanti diperhitungkan karena prosesnya sudah by system gitu ya, itu bisa kita standarin. Oke, Mas, satu lagi terkait yang ini, apakah berdampak pada ini ya Mas ya, yang kemarin kan kami sempat terdampak karena belum sinkronisasi ini. Nah, di sistem kami itu untuk apa Mas, pengupdatean data, contoh untuk masa berlaku gitu ya, itu kami tidak bisa klik tanggalnya itu Mas, kita klik di situ kan bisa kalau NIE itu ya Mas, itu kita udah dapat NIE baru, kita mau rubah nih, tapi itu nggak muncul tanggalnya itu Mas. Itu satu. Kemudian yang kedua untuk penambahan produk juga nggak muncul etalasenya itu loh Mas Dedi. Sama mini Oke, pertama kompetisi itu gini Bu, jadi ini sorry, sama mini kompetisi. Di mini kompetisi pada saat kami mau menawarkan produknya, itu kan umpamanya kami ada produk 20 yang tayang gitu ya. Yang muncul tuh hanya sebagian, hanya 10 produk gitu. Nah, yang 10-nya nggak muncul di situ Mas. Jadi kami nggak bisa pilih produknya. Itu sebaiknya gimana Mas Dedi? ini berarti obat ya Bu ya? Ya. Oke, Saya pertama takutnya gini. berdampak dari sini apa gimana gitu. Enggak, segini Bu. Kalau obat itu kan ada proses integrasi antara aplikasinya yang di Kemenkes dengan katalog Bu. Eh, terkadang proses updating atau data yang ada di atasnya itu terkadang suka error juga Bu, ada di aplikasi yang Kemenkes ya Bu ya. Sehingga ketika ditarik di data katalognya nggak muncul tuh, muncul nama produknya tapi nggak muncul tanggalnya gitu. Itu nanti biasa Ibu laporkan Bu ke Kemenkesnya Bu, gitu, bukan ke kitanya ya. Jadi Ibu laporkan ke Kemenkesnya, tolong ini data update tanggalnya hilang gitu masa berlakunya, karena memang bukan dari kita hanya terima data Bu, itu proses integrasi yang ada di Kemenkes yang bermasalah. Karena ketika Bapak Ibu mungkin input data obat, kan di sana ada penjelasan tuh kalau izin edar, kalau ada apa-apa Ibu teleponnya ke Kemenkes. Nah, Ibu coba telepon ke Kemenkes itu Bu ya. Oke, siap. Oke, Mas Dedi, noted. Siap. Oke, izin mungkin sebelum sebelum kedua Pak Abdel mungkin kita batasi 2 lagi Pak ya. Ini izin Pak, saya harus ngerjain data soalnya di sini Pak. Oke, Bapak Ada Ibu, kerjaan lain. 2 lagi nih Pak Siap, Dedi ya. masih ada kerjaan lain. Mungkin nanti akan kita bikin forum lagi kapan gitu tersendiri. Silakan Mbak Nurul. Iya, Ini terima Mbak Nurul kasih sama Pak Ade, Pak Led Pak nih. Abdel. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam kenal Pak Dedi, saya Nurul dari Esnet. Mungkin kita pernah komunikasi sebelumnya yang kita ada masalah di versi 6, karena kita belum bisa nih migrasi ke versi 6. Terus lalu muncul masalah baru terkait verified vendor gitu Pak. Sehingga kita tidak bisa mengakses di versi 5 gitu kan. Nah, kemarin saya mencoba untuk melakukan tahap yang Bapak jelaskan tadi, gitu dari mulai tarik data NIB, itu sudah kita lakukan Pak. Tapi begitu balik ke ke e-katalog itu kan biasanya kalau ketika sudah sinkronisasi data-datanya muncul ya Pak. Tapi ini kosong gitu. Ya kan? Tapi kosong datanya. Nah, terus saya coba ulang, muncullah notifikasi data akan diproses gitu untuk 1 kali 24 jam gitu kan, yang dimana berarti harusnya hari ini. Tapi pas tadi pagi saya lihat lagi, itu tidak ada notif itu lagi dan seperti yang saya lakukan kemarin tuh kayak nggak ada historinya gitu Pak. Tetap kosong datanya gitu kan. Nah, yang saya tanyakan ini kan terkait yang akte tadi. Akte itu saya lihat di data OSS tidak ada akte pendirian, Pak. Hanya ada akte perubahan. Jadi ketika saya coba di bagian sikap yang akte pendirian, itu saya tarik NIB kosong. Jadi saya tidak bisa memilih gitu kan. Berarti saya tidak bisa menarik data dari OSS. Benar kan ya, Pak? Nah, ketika di akte perubahan itu saya tarik, muncul akte perubahan terakhir. Hanya itu aja, hanya 1 perubahan terakhir. Berarti yang itu sudah bisa terrecord
akte sesuai data OSS gitu kan. Nah, apakah karena saya baru mengecek satu-satu itu setelah ada notif yang tadi Pak, yang menunggu 1 kali 24 jam. Kemungkinan nggak Pak, ketika itu data itu berarti kan akte pendiriannya kosong ya. Jadi versi yang saya udah minta sinkronisasi tidak akan di-approve gitu Pak. Dalam artian berarti kan data OSS saya tidak lengkap karena akte pendiriannya kosong gitu Pak. Nah, bagaimana gitu caranya? Sedangkan di bagian OSS sendiri kita tidak bisa mengedit profil perusahaan untuk kita tambahkan sendiri akte pendiriannya biar di e-katalog itu nanti lengkap. Jadi kan kita prosesnya sinkronisasi dari e-katalog ke sikap kan, sedangkan dari sikap minta data dari OSS. Data OSS sendiri itu ibarat kata kurang update atau kurang lengkap lah. Berarti kita bagaimana merevisi data yang di OSS gitu sih Pak. Mungkin ada beberapa teman yang mengalami hal ini ya karena nggak ada akte pendiriannya gitu. Jawab Pak Nurul ya. Jadi gini, syarat menjadi pelaku usaha kan tadi salah satunya adalah memiliki akte pendirian dan perubahan terakhir. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan banyak, yang akan dibaca adalah yang terakhir dan yang pertama. Nah, bagaimana kalau data di OS tidak muncul akte pendirian pertama? Nah, berarti case-nya adalah begini, Nurul. Nanti Mbak Nurul coba ke BKPM-nya. Gitu. Ke BKPM bawa dokumen tadi ya, akte pendirian NIB gitu. Nah, Mbak coba update ke mereka. Biasanya memang kalau sudah diverifikasi, update-nya itu perlu datang Mbak, gitu. Nggak bisa online. Jadi Mbak datang, bukan perubahan di BKPM gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah di update sama mereka, Mbak tinggal tarik di aplikasi sikap. Makanya kenapa di kita belum verified vendor kan, bahwa Mbak dinyatakan belum memenuhi syarat sebagai pelaku usaha karena belum memiliki akte pendirian. Itu Mbak. Oke, berarti yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, ini ada batasan nggak Pak untuk kita harus segera sinkronisasi data tersebut gitu? Karena kan berarti kita masih perlu waktu lebih panjang nih mengurus ke OSS, ke BKPM untuk update profil perusahaan seperti itu. Karena kita takutnya begitu kita sudah mengusahakan hal itu, nggak taunya sudah close gitu dari e-katalog dan kita tidak bisa berlaku apapun gitu Pak di versi 5 ini. Jadi masalah batasan kita nggak ngebatasi karena gini, kita hanya ngebatasi akses, bukan batasi waktu ya. Jadi selama Mbak Nurul belum memperbaiki akses penginputan sama transaksi, kita stop dulu. Gitu. Itu aja sih Mbak Nurul. Oke, ya sudah baik. Cukup segitu sih dari saya Pak. Semoga dari teman-teman yang lain juga bisa terjawab permasalahan yang sama seperti saya gitu. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya. Mas Dedi, halo. Silakan dari halo. Ya, Mas Dedi terkait yang Bu Nurul tadi Pak. Kemarin saya ada pengalaman yang seperti ini. Ternyata yang manajerial itu loh Pak, itu belum saya upload gitu. Kayaknya mungkin Mbak Nurul manajerialnya udah diupload belum, udah disinkronisasi belum. Kemarin saya semua sudah, tinggal manajerial tuh. Karena kalau ketinggalan, akhirnya nggak bisa walaupun udah ada notif kayak menunggu 1 kali 24 jam gitu ya, tapi paginya belum bisa karena manajerialnya itu belum disinkronin Mbak Nurul. Coba dicek. Karena saya ada case yang akte pendiriannya kosong tetap masih bisa sih. Karena kan nggak terrecord di OSS tuh. Ya. Coba dicek. Izin Mbak Ria, ya. Saling ngejawab juga ya. Kalaupun kosong, izin takutnya nanti ada pengecekan ulang gitu ya. Karena kan tadi syarat menjadi pelaku usaha harus ada akte pendirian dan perubahan. Jadi kalaupun mungkin saat ini lolos gitu ya, nanti ada pengecekan ulang ternyata kedua-duanya belum ada, itu akan jadi masalah lagi gitu. Kayak nanti tolong di update lagi di OSS-nya gitu. Iya, ya betul. Itu on progress sih Mas Dedi. Maksudnya akte perubahannya udah ada. Yang akte pendiriannya kan dari PKPM kayaknya lagi diurus sama legal. Lagi mau diupdate. Maksudnya sambil jalan karena kan kalau kita tidak bisa ini kan nggak bisa akses kan ya Mas Dedi ya. Itu sih. Thank you.
Baik, baik. Satu lagi. Silakan satu pertanyaan lagi dari apa nih? PT Flat. Silakan. Ya. PT Flat Selamat NGSO Departemen. Silakan. selamat sore Bapak-bapak, Pak Dedi dan Pak Abel. Izin Pak, saya Ulin dari Nyuratna Motor. Kami itu di e-katalog Pak, itu saya selaku admin untuk apa namanya induknya lah Pak. Nah kami itu ada sekitar 22 induk Pak. Tapi untuk produk itu dari kami, dari katalog induknya itu kan ini terkendala Pak. Yang jadi pertanyaan saya, apakah yang anak perusahaan kami yang nanti jadi distributor itu juga harus update di katalog juga Pak sebagai distributor, atau cukup kami aja yang membuat produk Pak? Karena untuk produk memang kami yang membuat ya Pak ya, membuat produknya. Paket dan lain-lain juga saya yang meng-approve. Nah, tapi kalau tadi saya cek beberapa e-katalog anak cabang itu perlu verified juga sih Pak. Tapi untuk sementara Pak, kan untuk semua 22 cabang kami harus verified kan tag time ya Pak. Yang kiranya boleh apakah sementara kami dulu yang terus nanti di cabang-cabang baru jalan verified, atau seperti apa Pak? Mohon petunjuk Pak. Siap. Izin balik lagi kepada proses pencantuman katalog atau proses izin mendengar suara saya ya. Dengar Pak, dengar. Oke, izin. Jadi gini Pak, distributor dan prinsipal. Putus-putus Pak. Oke, ini kita masalahnya adalah distributor dan prinsipal. Prinsipal itu dalam artian yang si punya produk gitu ya, yang mengirimkan gitu ya. Nah, karena proses yang menayangkan ini disebutnya sebagai penyedia katalog, syarat penyedia katalog kan tadi udah saya jelaskan tuh. Untuk sebagai distributor itu sebenarnya nggak perlu syarat sama seperti penyedia. Jadi ketika memang dia tidak verified vendor tidak masalah, karena kan hanya yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang memang punya produk gitu ya, yang kalau mereka verified vendor punya akses buat input produk maupun transaksi gitu. Kalau untuk distributor ya kan hanya ditunjuk setelah proses pelaksanaan aja gitu aja Mas ya. Oke Pak, terakhir Pak, untuk make sure aja terakhir, berarti untuk yang data yang penting atau yang wajib kita update itu izin usaha, terus pajak, akta pendirian dan perubahan tadi, sama pengecekan status daftar hitam itu ya Pak ya? Betul. Betul. Nah, 4 itu aja ya Pak ya? Ya betul. Masalah izin usaha itu kan menyangkutnya kemana-mana nih. Ada ke manajerial, SDM, gitu kan. Lalu ke akte, karena aku pun kan berdasarkan izin usaha gitu ya, sehingga ya dia harus ditarik juga tuh. Nah, makanya itu jadi satu kesatuan, nggak boleh terpisahkan, harus ditarik semua itu ya. Oke, siap. Berarti mungkin untuk refresh lagi, berarti untuk teman-teman bapak-bapak yang di sini, berarti OSS itu harus di apa, terus nanti baru disinkron dengan sikap gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya diupdate terus datanya, apa yang udah terupdate diupdate di OSS, bukan di sikapnya. Sikap hanya narik data saja gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik. Oke, gitu Pak. Baik ya Bapak Ibu, waktu kita sudah jam 3:30. Pak Dedi masih ada tugas lain di LKPP. Nah, mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum clear, monggo silahkan di-share. Tapi kalau informasi dari Pak Dedi tadi kan kalau mengikuti tahapan itu semua kan pasti beres gitu ya, aman gitu. Pak Dedi mungkin sebagai closing statement terkait dengan verified vendor ini, monggo Pak, apa supaya ada penekanan gitu ke kita nih sebagai penyedia Pak. Silakan Pak, sebelum kita tutup. Ya mungkin buat bagi pelaku usaha ya mungkin sekedar info yang dulu. Untuk tahapan menjadi pelaku usaha apapun itu kan pasti sudah ada syarat yang sudah terpilih. Memang terkadang ketika proses
aplikasi kadang ada plus minus atau kekurangan gitu. Pasti akan ada update gitu. Nah, setiap update pasti kita akan beritakan atau pop-up. Dan setiap ada berita atau pop-up itu mohon izin jangan sama sekali diabaikan. Karena kebanyakan tadi mungkin belum ada dampak ya udah diabaikan, sehingga ketika ada dampak baru nih kebakaran jenggot kan kebanyakan gitu. Nah, sehingga ke depan kalau nanti ada berita atau pop-up apapun tolong dibaca gitu. Syarat dan ketentuan itu pun perlu dibaca, hak dan kewajiban perlu dibaca, karena apa, itu menyangkut kepada perusahaan Bapak Ibu masing-masing gitu. Kayak misalkan di hak dan kewajiban, kewajiban itu adalah harga yang tayang di katalog itu adalah harga yang wajar yang dari pelaku usaha gitu ya. Hal-hal seperti itu pun perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bertransaksi, sudah dilakukan transaksi, itu nanti akan ada pengujian apakah itu wajar atau tidak gitu. Jangan sampai oh ini karena bebas kita masukin seenaknya gitu, jangan sampai gitu. Jadi pesan saya adalah kita bareng-bareng gitu Bapak Ibu ya, membangun pengadaan di Indonesia. Bapak Ibu penyedia pelaku usaha di kita sebagai regulator di LKPP gitu Bapak Ibu ya, sebagai instansi yang butuh produk Bapak Ibu gitu. Ini kita sama-sama bekerja sama gitu membangun pengadaan yang lebih baik gitu. Itu mungkin pesan saya Pak Abdel. Jadi kita sama-sama ya setidaknya sama-sama melakukan hal yang terbaik gitu ya, entah dari sisi pelaku usaha kita sebagai regulator maupun sebagai instansi pemerintah sendiri. Itu Pak Abdel. Baik, oke Bapak Ibu, Mas Dedi, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sudah Makasih, kita Pak. berdiskusi. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi ke depannya. Nah, kalau ada kendala mungkin nanti bisa di-share juga di grup. Mungkin nanti kalau Mas Dedi sempat menjawab terkait dengan ini, ya monggo. Nanti karena Mas Dedi juga ada kesibukan lainnya di LKPP. Nah, recorder ini nanti rekaman ini nanti kita share di grup diskusi penyedia. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk di grup diskusi penyedia, monggo silakan bergabung. Karena di sana nanti kita bisa diskusi. Pak Dedi, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, sampai ketemu kita di kelas online berikutnya. Ya, jadi nanti kita akan kirimkan recorder ini di grup diskusi penyedia. Saya Adbel dari PPLC selaku penyedia, selaku moderator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung nanti di kelas online kita di 15 Juni di paparan katalog versi 6, monggo silakan, dan juga membahas kontrak e-purchasing pada katalog elektronik. Saya Adbel, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Del. Selamat sore. Ini Ya, selamat sore, Pak. Terima kasih Pak Abdel, Pak Dedi. Selamat sore. Sore Ibu, silakan. Izin lab ya, Pak. Terima kasih Monggo, semua. Pak, monggo. Yo, terima Terima kasih. kasih semua izin live. Terima kasih. Selamat sore. Iya, Pak.